Sekiranya saudara ada, mungkin bisa dibaca. Semangat sedikit, Pak. Ini saya pelan-pelan menghormati ahli. Nanti kalau terlalu tinggi Jangan terlalu tensi. santai, waktu. Terima kasih majelis. Saudara ahli, sekiranya saudara membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, sekiranya saudara ada, mungkin bisa dibaca. Semangat sedikit, Pak. Ini saya pelan-pelan menghormati ahli. Nanti kalau terlalu tinggi Jangan terlalu tensi. santai, waktu. Yang pertama, kalau kita bersama-sama membaca amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, yang kemudian Mahkamah Konstitusi merumuskan sendiri norma di dalam undang-undang itu, yang pada intinya adalah untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu syarat umurnya tidak berubah, masih 40 tahun paling rendah. Namun demikian diberikan alternatif dengan kata atau. Nah, oleh karena itu, ketika KPU menerima pendaftaran bakal calon menggunakan peraturan KPU nomor 19 ya, tahun 2023, ketentuan tentang syarat umur itu tidak ada perubahan. Hanya saja bagi yang belum umur 40 tahun diberikan jalan alternatif. Nah, ini dalam pandangan saudara ahli, tadi yang berkali-kali menyatakan KPU salah menafsirkan, pertanyaannya, ketika ketentuan tentang syarat umur berusia paling rendah 40 tahun di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023, itu dalam pandangan KPU digunakan untuk menerima dokumen persyaratan atau menerima pencalonan yang kemudian kategorinya adalah apakah dokumen syaratnya lengkap atau tidak. Yang kedua, untuk memutuskan apakah memenuhi syarat atau tidak, yang bagian akhir itu ditetapkan pada tanggal 13 November 2023 dan peraturan KPU sebagai perubahannya itu diundangkan pada tanggal 3 November 2023. Artinya sudah menggunakan ketentuan yang dilakukan perubahan menyesuaikan norma di dalam putusan Pertanyaannya, Mahkamah Bapak. Konstitusi. Pertanyaan Bapak. Ya, pertanyaan saya, karena ahli tadi mengatakan bahwa KPU salah prosedur, pertanyaan Ya, saya nanti apakah Bapak kan salah punya prosedur? ahli, punya saksi juga, bisa untuk mengkanter itu kalau tidak benar. Ya, karena beliau menyatakan itu kan saya bertanya. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Pemilu pasal 227 berkaitan dengan dokumen persyaratan yang harus disampaikan kepada KPU, itu ditentukan bahwa salah satunya adalah surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU. Ini menurut undang-undang. Kemudian itu pun dirujuk kembali di dalam PKPU nomor 19 tahun 2023 pasal 13 bahwa salah satu dokumen yang harus diterima KPU ketika melakukan pendaftaran adalah surat keterangan kesehatan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU. Nah, kalau hasil pemeriksaan kesehatan disampaikan kepada KPU pada tanggal 27 Oktober 2023, kemudian KPU membuat berita acara pada tanggal 28 Oktober 2023, dan untuk semua dokumen syarat yang lain sudah diperiksa KPU dinyatakan lengkap, pertanyaannya adalah apakah KPU melanggar prosedur membuat berita acara tanggal 28 Oktober? Sementara urut-urutannya dokumen persyaratan memang demikian yang ditentukan undang-undang. Dan KPU melakukan ini berdasarkan urut-urutan yang ditentukan oleh undang-undang. Terima kasih. Baik, dari pihak terkait. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.